Ya, kita akan menuju curug yang masih nggak jauh-jauh dari ujung genteng ini. Curug Cikaso, sebuah curug besar dan eksotis yang terdiri dari 3 aliran besar air terjun dalam satu tempat. Oke, kita langsung meluncur ke Curug Cikaso ya. Suaranya dong. Lemes nih, pada lemes nih. Hari hujan soalnya. Kedinginan ya, pada mungkin. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah Jadi pokoknya gitu ya pesan aku, dan jaga temannya masing-masing. Kalau melihat temannya melakukan foto-foto yang berbahaya, tolong diingatin. Kak, jangan kayak gitu kak. Kayak gimana sih foto berbahaya, tolong? Berdiri di atas batu, pakai sendal, pakai slow, pakai high heel, gitu ya. Bang Woro sebagai trip leader mengingatkan bahwa keselamatan itu yang utama. Terlebih sekarang adalah musim hujan. Pastikan jalanan berlumpur dan batu menjadi licin. Salah satu keunikan Curug Cikaso adalah akses menuju curug menggunakan perahu yang harus dicarter oleh pengunjung curug. Sebenarnya jika kalian ingin menikmati suasana alam, bisa trekking ke curug dengan berjalan kaki, menyisir sungai yang ada di sisi kiri dan persawahan khas pedesaan di sisi kanan, serta hutan dengan kicauan burung-burung alam yang natural. Namun jika kondisi musim hujan seperti sekarang ini, saya sarankan charter perahu dikarenakan jika kalian trekking darat, kondisi treknya sangat tidak bersahabat. Dermaga ini adalah titik menuju curug. Tarif untuk charter perahu ini dihitung per perahu, sudah termasuk perjalanan pergi pulang dari titik keberangkatan dermaga kecil ini. Saran saya untuk charter perahu, usahakan mencari partner saat full kapasitas penumpang, karena pasti set cost-nya lebih murah dibanding sendirian, karena tarifnya dipatok sama. Perahu yang saya tumpangi kondisinya lebih baik dibanding sebelumnya saat kami berpetualang ke Pantai Karanggantungan yang juga mencarter perahu di trip Cikaso dan Ujung Genteng ini. Satu persatu, rombongan yang berjumlah lebih dari 30 orang dengan 3 perahu meluncur meninggalkan dermaga. Meski air berwarna coklat saat musim penghujan seperti ini, suasana asri dan hijaunya hutan pesisir selatan Sukabumi masih sangat kental suasana alami landscape-nya. Perjalanan ini benar-benar saya nikmati, dan teman-teman sepetualangan, terutama para kaum hawa, adalah yang terdepan untuk urusan foto-foto seperti ini. Tapi sayang, sesi foto-fotonya di perahu tidak begitu lama. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit atau tidak lebih dari 15 menit, perahu sudah sampai di titik pemberhentian. Mungkin karena suasana begitu menyenangkan hingga naik perahu ke curug ini terasa amat cepat. Ya, petualangan memanggilmu. Seperti gubahan syair Firsa Besari, bahwa backpacker Jakarta selalu memberi petualangan yang akan selalu diingat oleh para backpacker. Dan ingat, meski hal seperti ini dianggap kurang menyengat adrenalin, namun yang kalian lakukan tetaplah sebuah petualangan. Karena sejatinya sebuah petualangan bukan monopoli aktivitas outdoor yang memicu adrenalin saja. Jangan hanya berdiam di rumah. Ayo kita backpackeran, misal bersama backpacker Jakarta ini adalah termasuk petualangan juga. Karena petualangan adalah makna sebuah perjalanan. Perjalanan adalah makna sebuah perjuangan. Dan yang memperjuangkan diri kalian adalah kalian sendiri. Hai. Baru Video ya? lagi. Dari titik pemberhentian perahu, kita hanya perlu trekking sekitar 5 menit untuk benar-benar sampai di Curug Cikaso. Jalanannya juga sudah sangat bagus dengan batu-batu cor yang tertata rapi dan warung yang berjejer di kanan kiri. Jadi jika kalian lupa bawa bekal, nggak usah khawatir. Sangat banyak warung di Curug Cikaso ini yang memang sebenarnya Curug Cikaso tidak jauh dari perkampungan warga.
Meski jalanan sudah rapi, tetap hati-hati melangkah ya guys. Karena saat musim penghujan bisa jadi jalanan bebatuan seperti ini bisa jadi menjadi licin. Tempat wisata Curug Cikaso ini sudah banyak berbenah dibanding 10 tahun yang lalu saat saya terakhir ke tempat ini. Dari sini saya sudah bisa melihat kemegahan Curug Cikaso. Dengan hembusan titik-titik air yang menyebar karena semburan air yang jatuh terlihat begitu epik. Sungguh sebuah pandangan mata yang menakjubkan. Dari kejauhan gradasi putih mendominasi area curug, namun masih terlihat jelas aliran megah 3 air terjun dalam satu area besar Curug Cikaso. Itulah kenapa saya berkata Curug Cikaso adalah air terjun termegah di pesisir selatan Sukabumi ini. Dan maaf, mungkin predikat termegah nggak kalian dapatkan di luar musim penghujan seperti ini, dikarenakan aliran curug hanya besar dan tampak megah saat musim-musim seperti sekarang ini. Alam tetaplah alam, yang punya cara sendiri untuk menyelaraskan keseimbangan. Saat kita traveling ke alam dan alam sedang masa penyelarasan dan kita mungkin berpikir ingin melihat alam seperti yang kita harapkan, siap-siap untuk kecewa. Namun jika kita mensyukuri setiap yang alam berikan, maka kenikmatan menyatu dengan alam akan dengan sendirinya kita dapatkan. Salah satu contohnya adalah saat sekarang yang mungkin untuk sebagian orang sangat tidak ideal mengunjungi Curug Cikaso di saat musim penghujan dengan debit air seperti ini. Namun jika kita berpikir positif, hei lihatlah, Curug Cikaso hanya terlihat sangat megah di musim penghujan. Ibarat sebuah kekuatan, saat sekaranglah Curug Cikaso menunjukkan kekuatannya. Terlihat megah di 3 aliran air terjunnya, terlihat perkasa dalam satu kesatuan curug atau air terjun yang menjadikannya curug termegah dan tak bakal kalian dapatkan di luar musim-musim seperti sekarang ini. Selain berfoto dan menikmati hembusan kabut curug di bawah, ada satu tebing di sebelah kanan dan kita bisa menaikinya untuk mendapatkan sudut pandang lain dari sisi sebelah kanan ini. Posisinya yang agak ke atas memberi kita pilihan untuk pemandangan yang lebih tinggi dan dekat dengan aliran air terjun, sehingga spot foto di sini pun sangat diminati para pengunjung. Kak, kacamatanya copot aja kak, jelek kak kacamatanya kak. Kacamatanya copot aja kalau nggak pakai. Taruh di atas aja kak, kacamatanya. 1, 2. Untuk naik ke sini pengunjung tidak perlu lagi merogoh kocek hanya untuk berfoto di tempat ini. Kebiasaan di tempat lain jika kita main ke curug atau ke bukit, jika kita ingin menggunakan fasilitas seperti ini diharuskan membayar. Namun di Curug Cikaso ini bebas untuk menikmati megahnya curug dan berselfie ria dari tempat ini. Trip BPC ini memang luar biasa. Lihat aja. Bukan bermaksud mengerjai ya. Kapan lagi ikut trip terus trip leadernya suruh foto-fotoin begini. Bang Woro dan Bang Alwi layaknya fotografer handal memberi kemampuan terbaiknya membidik dengan kamera. Pasti senang banget nih peserta trip. Tak puas-puasnya saya terus memandangi dan terpesona dengan kemegahan Curug Cikaso ini. Meski yang lain terus melampiaskan hasrat foto selfie-nya, saya hanya berdiri diam menikmati setiap tetes dan deburan air yang jatuh ke dasar curug, serta hembusan butir-butir putih halus yang terbang ke udara menerpa tubuh-tubuh yang haus akan kedamaian. Matahari terus bergulir. Itu juga berarti kami harus menyingkir. Menyingkir untuk di lain hari kembali parkir. Parkir di tempat yang indah untuk memberi asupan alam pikir. Alam pikir bahwa kita semua adalah petualang. Petualang dalam kehidupan sehari-hari yang semuanya harus kita selesaikan sendiri. Dari titik kemegahan seperti yang sedang diperlihatkan tempat ini, suatu saat tempat ini juga akan mengering, kerontang namun akan indah juga dari sisi lainnya. Semuanya saling melengkapi. Keburukan hari ini jika kita bersyukur maka keindahan yang kita lihat, begitupun sebaliknya. Dari sesuatu yang kita anggap baik jika kita tidak berhati-hati bisa jadi keburukan itu datang. Maka bersyukurlah di setiap petualangan hidup yang kita jalani untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Terima kasih Backpacker Jakarta dan teman-teman trip untuk pelajaran berharga hari ini. Apapun kondisinya, jika kita menjalaninya dengan riang, kesenangan, serta rasa syukur, maka tak perlu menunggu hari esok untuk indah. Meski ada pepatah, jika kita bersabar, maka sesuatu yang indah akan datang pada waktunya, maka kalian tak perlu menunggu lama. Hari ini kalian happy dan enjoy apapun situasinya, maka hari ini pula kalian mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan itulah esensi keindahan. Sampai di sini petualangan para backpacker Jakarta di trip Cikaso dan Ujung Genteng yang keempat. Tenang, saya akan terus membuat video untuk backpacker Jakarta, tapi jangan lupa bahagia. Subscribe channel Backpacker Jakarta agar tak ketinggalan perjalanan kami ke tempat-tempat yang indah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.